Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman, kembali kita berjumpa dalam sharing ilmu tentang emas bersama saya, Auge Palembang, Lia Ikmalia. Bapak Ibu teman-teman, kita tahu bahwa inflasi 10 tahun terakhir ini mengalami kenaikan 5-8% per tahun. Sehingga banyak muncul problem-problem atau masalah-masalah di masyarakat yang kita temui, antara lain selalu mengandalkan kartu kredit, banyak hutang riba. Contoh, pinjam sama rentenir 10 juta, kembalinya 16 juta. Penghasilan meningkat tapi sulit untuk menabung. Pinjaman online yang berdampak trauma dan hingga ingin bunuh diri. Dan yang kelima adalah karena hidup yang konsumtif. Nah, selain problem-problem, masalah-masalah tadi, mereka juga mempunyai impian. Impian naik haji dan umroh, impian ingin memiliki rumah idaman, ingin memiliki kendaraan yang mewah, yang bagus, bisa silaturahmi jalan-jalan, ya kan? Kemudian impian pendidikan yang layak untuk anak-anaknya yang bagus dan sebagainya. Ibu teman-teman, problem-problem atau masalah-masalah dan impian tadi sebenarnya ada solusinya. Solusinya adalah, yuk mari teman-teman, Bapak Ibu, kita bikin anggaran atau bikin pengelolaan keuangan atau buat alokasi dana yang ideal. Seperti apa? Usahakan setiap bulan dari bisnis kita, omset bisnis kita atau gaji kita, minimal pembagiannya seperti ini teman-teman. 60% untuk kebutuhan hidup, 10% untuk dana darurat atau hal-hal yang tidak terdefinisi, 10% untuk jiswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf, 10% untuk gaya hidup atau lifestyle, dan 10% untuk investasi dan tabungan. Nah, usahakan seperti itu teman-teman ya. Disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing tentunya. Atau mau ikut seperti Utsman bin Affan, dia membagi sepertiga untuk kebutuhan hidup, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga untuk investasi atau tabungan. Oke, kita sudah tahu problem-problem, masalah-masalah kita. Kemudian impian kita juga sudah tahu. Solusi finansialnya pun kita sudah tahu cara pembagiannya. Nah, saat ini kita dihadapkan masyarakat yang lebih mengedepankan lifestyle-nya, mengedepankan gaya hidupnya, sehingga menyebabkan mereka sulit untuk menabung dan mencapai impian mereka. Bagaimana mau mencapai impian? Tabungan aja nggak ada. Bagaimana mau pakai untuk dana darurat yang lebih? Kalau tabungan aja nggak punya, jadi tabungan apa yang terbaik? Tabungan apa yang di atas inflasi? Tabungan uangkah, depositokah, atau tabungan emas? Mungkin teman-teman sudah tahu bahwa tabungan terbaik adalah emas. Nah, itu datanya apa? Bagaimana datanya? Katanya emas cenderung naik setiap tahun. Nah, datanya seperti apa? Nah, kalau soal data teman-teman, saya tidak bahas di sini. Silahkan hubungi teman-teman yang share video ini. Hitungan pertumbuhan menabung di bank versus menabung emas, itu bisa kita lihat by data. Tabungan di bank sekitar 0,1 sampai 1% per tahun dengan bunga rata-rata, dengan bunga riba, belum termasuk biaya admin dan lain-lain. Dan ini kenyataannya nabung di bank itu di bawah inflasi. Kemudian tabungan di deposito. Tabungan deposito itu bunganya maksimum 10%, dan itu juga masih di bawah inflasi. Ketiga, emas murni pertumbuhannya 15-40% per tahun.
Dan inilah kenapa emas merupakan tabungan terbaik yang harus kita pilih. Karena karena pertumbuhannya di atas inflasi. Simpanlah uang secukupnya di bank untuk operasional hidup. Selebihnya kompasikan dengan emas. Aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Jadi dapat kita simpulkan bagaimana cara agar kita dapat terhindar dari jebakan inflasi. Satu, buat alokasi dana yang ideal seperti pembagian tadi yang kita bahas. Tetapkan impian yang dihitung dengan emas, dan kemudian konversikan simpanan jangka panjang kita menjadi emas. Nah, untuk hitung-hitungannya, impiannya itu nanti bisa teman-teman Bapak Ibu hubungi yang share video ini. Alia Ikmalia, terima kasih. Kita berjumpa dalam sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.